juga menciptakan keharmonisan di dalam keluarga karena kamu selalu pergi-pergi, makan di luar. Sedangkan aku nggak tahu keinginan kamu, orang kamu ditanya diem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya, lama banget nih kita nggak bikin konten. Ada yang kangen nggak? Ikut-ikut dong. Mau make upan ya? Enggak. Mau make up lah. Enggak nih, mending ya. Coba make upin aku dong. Enggak, aku nih lagi search aja. Terus apa? Terus aku baca nih. Aku tuh nemuin tips menjaga keluarga agar tetap harmonis. Alah, itu mah yang bikin kan, itu yang bikin tips aja belum tentu keluarganya harmonis. Kamu dengerin nih ya, tip yang pertama Gak nih. percaya mah. Nih ya, poin pertama. Halusinasi halu. Poin pertama itu kita harus menjadikan rumah kita itu seperti istana. Ini emang udah tahu kalau aku siapa? Udahlah ya, udah hafal ya. Nanti kalau itu cari deh di Instagram aku gitu ya. Gimana? Ini mau ngomongin apa sih? Itu tadi kan udah aku bilang, ini tuh kita mau bahas tentang cara menjaga rumah keluarga kita supaya harmonis gitu. Kita mau ngasih tahu atau kamu mau ngasih tahu aku? Khususnya sih ngasih tahu kamu aja. Tahu kenapa kamu membaca sendiri terus untuk wah ini harusnya aku melakukan ini. Ya kan ini kita lakukan berdua gitu. Nggak hanya cukup aku, harus ada peran kamu karena kan kita keluarga, bukan keluarga sendirian. Keluarga itu kamu dan anak kita kan tergantung kita nanti cara mengolahnya. Nih ya, poin pertama. Poin pertama. Udah diam dulu bawel nanti nggak jadi tayang. Ya, yang pertama itu harus menjadikan rumah kita itu seperti istana. Bos, ini udah kayak istana keraton mah. Sultan. Rumah Sultan nih, nyanyi pakai songket nih. Oke. Belakang kita udah pakai songket kan. Ini bentar lagi nanti kalian akan lihat ini akan jadi bajuku. Ini istana guys. Nih dengar. Nih, kamu tuh pernah denger kan yang namanya pepatah rumahku itu istanaku, kan ya? Pepatah ini mengandung makna bahwa tidak ada tempat yang lebih nyaman dibandingkan rumah sendiri. Menciptakan keluarga yang harmonis juga akan dipengaruhi oleh kondisi yang ada di dalam rumah. Ciptakanlah lingkungan yang yaitu yang membuat setiap anggota keluarga merasa kenyamanan saat berada di rumah. Nih, tadi dulu. Aku tuh lebih nyaman di rumah orang daripada di rumah sendiri. Berarti rumah orang adalah istanaku. Ya kamu salah berarti. Nih, kalau di rumah nih ya, mau makan lama. Kalau ke rumah orang bisa kamu mam ya, wah kayak di istana banget nih, tinggal minta. Mana ada orang ngemis punya istana, katanya rumahnya kayak istana, tapi ngemis makanan di rumah orang. Alah, ini ya. Tapi kayak gini, gimana kita mau bilang rumahku, istanaku, anak kita yang baru 3 tahun sih setara itu selalu bilang, ibu, ayah rumahnya kayak kapal pecah. Ini mana ada istananya kayak kapal pecah? Caranya itu kita tuh harus mengajak. Berarti kamu nggak bisa membuat rumahnya seperti istana. Kan nggak cuma peran aku. Dalam keluarga itu ada peran istri, suami, bapak, ibu, anak. Nah itu semua harus berperan. Gitu, jadi nggak cuma aku doang nih. Aku berperan sebagai jaket tingkir. Kamu, anak itu harus mengerti, mendukung dan memanfaatkan gitu. Tahan amarah dan berkatalah yang baik agar tidak menyakiti perasaan orang lain. Aku tidak pernah marah. Kamu mau bawelin terus. Setiap anggota keluarga itu juga harus saling mengingatkan saat ada pihak yang melewati batas. Nih. Aku selalu mengingatkan cuci piring, cuci baju selalu. Tapi kan bisa kamu action gitu loh. Kan nggak harus aku kan. Katanya itu istri itu bukan pembantu. Tapi di situ nggak ada poin tentang pembantu. Itu kan nanti aku tambahin. Jadi ada yang mengingatkan, ada yang teringat. Kalau aku udah mengingatkan kamu nggak teringat. Udah lanjut nih ya. Ini belum selesai nih. Poin kedua. Ini gimana rumahku belum jadi istana? Istana boneka. Yang poin kedua nih, kita harus menciptakan suasana yang nyaman di dalam keluarga. Ini untuk menghindari kerenggangan di antara anggota keluarga, ciptakanlah suasana yang nyaman di dalam rumah.
Ibu saling mengkomunikasi. Rumah ibu. Iya, kayak Ini di rumah siapa tuh? Ngaco ini. Oke, Ya. kalau mau nyaman tuh nggak perlu bikin apa, gimana mana nyaman kan, yang penting ada aku. Ya enggak gitu. Kamu nyaman kalau aku ada. malah merasa nggak nyaman kalau ada kamu. Jadi Rese. aku keluar nih dari Ya, podcast. bye. Nah, ini dengerin ya, kita tuh harus menciptakan rumah yang nyaman gitu, saling mengomunikasikan adalah kunci utama dalam membangun hubungan yang baik antar anggota keluarga. Aku selalu berkomunikasi. Nih, gue kasih tahu. Nyuci selalu aku kasih tahu. Diam, Nyemur, nggak cuma itu. Nggak Itu cuma. selalu aku komando, aku WhatsApp secara lisan, secara video call. Ya itu namanya kamu nyuruh-nyuruh doang Ya, bisanya, nyuruh nggak itu bisa aku action. mengingatkan. Itu Lah kan- kamu apa kerjanya kamu? Aku udah bekerja nih. Di situ ada tugas cuci piring, mengingatkan. cuci baju, cuci tangan, cuci muka. Kamu cuci apa? Cuci dompet doang. Kan tugasnya selalu mengingatkan Cuci sebagai piring, cuci piring yang masih ada orang lauknya yang nih. beriman kepada Tuhan. Aku selalu menjadi orang yang selalu mengingatkan. Nih, lihat nih. Aku sering banget ya, kalau misal aku mau belanja, mau masak apa gitu. Itu nih di sini ada ya, contohnya nih, libatkan seluruh individu dalam mengambil keputusan atau kegiatan yang dilakukan bersama-sama. Itu Contohnya, selalu aku yang ngambil keputusan. dengar. Contohnya saat menentukan menu makanan nih, kamu malah jadi kamu yang terserah terus. Padahal kan kalau di luar sana ya, cewek itu yang selalu bilang terserah. Terus cowoknya itu bilang mau makan di mana, terserah. Nasi goreng nggak mau. Ya terus apa? Terserah. Nah ini malah aku yang sebaliknya, aku yang nanya, dia yang terserah terus. Harusnya kamu gitu. bersyukur. No, Kan enggak. kamu yang kalau ini kalau konsepnya cukup. Sebentar dulu belum dibahas sudah di skip. Nih, konsepnya kan kalau cowok mau ngebeli ini, ceweknya terserah mungkin karena takut si cowoknya nggak punya duit ya kan, kasihan juga makanya dia terserah. Enggak. Tapi kalau ini kan kamu mau masak, kenapa aku bilang terserah? Ya terserah kamu pengen hari ini pengen masak apa dan adanya apa. Ya enggak, kan aku pengen menyajikan yang dia pengen. Kalau misal aku kan suka terong, dia gak doyan terong. Terus aku tiap hari masak terong. Justru, Terus gimana? ya itu Kamu makan salah. di luar terus. Itu namanya nggak menciptakan keharmonisan di dalam keluarga. Karena kamu selalu pergi-pergi. Makan di luar. Sedangkan aku nggak tahu keinginan kamu. Orang kamu ditanya diem. Kan kamu udah tahu ya, aku nggak suka terong. Mau masak terong itu kan nggak perlu masak terong biar aku makan. Ya tapi kan kamu Nih, nggak tahu. padahal gampang cuma tempe doang gitu. Ya udah. Tapi kan dia masak katanya nanti bosen ini terus. Aku Gitu. nggak Udah. pernah bilang bosen. Nggak pernah bilang bosan, nggak masalah tempe. Tempe enak bang. Ya nggak? Nih ya, yang selanjutnya nih, mencegah konflik Wow. antar Kita nggak pernah konflik ya. individu keluarga. Kalau kita sih nggak pernah. Ini keluarga kita tuh tidak pernah terlibat konflik. Harmonis. Kalian selalu lihat di story kan. Oke. Di Kalau yang Instagram ini apa. emang ya aku nggak bisa komen dia. Kita nggak pernah konflik. Hal-hal seperti ini kita tidak ada konflik. Kita selalu apa-apa tuh, wah kita bicarakan dengan dingin, tidak ada perdebatan. Semua tuh seia sekata. Bahkan masak ya nggak ada kata-kata berantem di situ ya. Bahkan tentang konflik kita nggak pernah terjadi konflik kan. Oke ya, oke lanjut. Kita tidak pernah konflik. Saat kita menikah tahun berapa? Sudah 4 tahun kita nggak Bulan ini terjadi kita konflik. anniversary loh, nggak mau ngucapin selamat nih. Ya, ini dalam rangka ulang tahun nih. Ini akan tayang saat ulang tahun pernikahan kita Oke. di bulan ini. Ngeblur. soalnya. Wah, ngeblur kan? Wah, sepertinya kamera tidak suka sama pernikahan kita nih. Nih yang selanjutnya ya, kita tuh harus selalu bersyukur atas rezeki yang diterima. Gitu. Kamu bersyukur nggak? Alhamdulillah. Aku selalu bersyukur. Nggak pernah ngomel aku dapat apapun. Ya asal diberikan ke aku sih ya alhamdulillah terus. Tapi kan kadang ada yang dilipat sendiri masuk ke kantong Ya sendiri. kan bensinku nggak diisi kamu. Bentar lampunya nggak dinyalain. Nah, Ribet banget ya. aku nggak glowing jadinya. Glowingnya ke aku semua padahal emang Gimana iya. nih tentang rezeki ya? Kita Ya, nggak boleh silakan. ribut tentang uang lah. Buat apa sih? Kamu nyari duit buat kamu. Aku nyari duit buat kamu. Jadi adil kan? Terus aku buat apa duitnya? Buat Dia- kamu kan, buat kamu makan, buat beli Nggak, tapi tempe. kenapa kamu selalu menggunakan uangmu hanya untuk hal-hal konsumtif? Kan Terus kalau buat apa ya? nih, Emang nih, kan aku bentar aku dulu. tugasnya kan uangmu buat kamu, uangku buat kamu.
Harusnya kan kita bisa membangun istana, Tapi kan aku menciptakan kenyamanan, terus butuh lipstick, belum eyeliner, belum lipstick sekali perawatan pakai. rambut. Yang kemarin aja nggak tahu Itu di bukan mana. sekali pakai, emang nggak cocok ya. Kalau Kalau teman-teman nggak cewek itu cocok, pasti ngapa tahu. dibeli? Ya kan kita kalau nggak nyoba nggak bakal tahu ya Kan nggak nyoba teman-teman. gratis. Di mbak-mbaknya itu kan Bukan nyoba dulu gitu, boleh. nyoba itu maksudnya 1 kali oles, 1 kali pemakaian, nanti sehari itu nanti setelah pemakaian itu bakal pecah-pecah nggak? Nanti kalau nggak dipakai lagi, efek kedua harinya gimana kayak gitu. Oh iya, ngomongin tentang kosmetik lipstick ya. Kan selalu dibahas mengandung merkuri tidak baik untuk kesehatan. Misalkan ya, harusnya yang tidak baik untuk kesehatan itu kesehatan pasangan. Enggak semua make up mengandung Enggak, misalkan yang mengandung ini yang mengandung merkuri kan, rata-rata kan mengatakan tidak baik untuk mengkonsumsi kosmetik yang mengandung merkuri karena tidak berefek buruk untuk kulit kan. Sebenarnya itu bukan untuk kulit, untuk pasangan. Misalkan kamu pakai lipstik yang jelek, yang menghisap kan, ya itu. Berarti aku ini sudah tertelan sekian banyak merkuri. Nyium pipi ada bedak mengandung merkuri. Nyium Loh, alis udah ada itu merkuri. kok. Udah. Ngusap rambut ada bahan kimia. Semua ini Terus merkuri. aku suruh keramas pakai itu. Merkuri. Numbuk itu apa? Orang aring beda dulu sama orang gitu. yang Mau alami, lipstikan glow. pakai Ini nggak pakai itu, merkuri. pakai kinang, pakai apa namanya? Njet. Njut kan. Terus mau bedakan pakai itu numbuk beras Jadi- dulu. Jadi tentang rezeki udah nggak usah Ya. pusing lah. Next ya. Kalian juga ya nggak boleh pusing-pusing ya kalau masalah ekonomi. Masalah ekonomi itu dicari ya, jangan dipikirin. Kalau Iya. cuma dipikirin tuh nggak jadi lah. Kalau dipikir emang pusing, tapi harus dikerjakan. Walaupun kerjanya pusing ya tetap dikerjakan. Oke, selanjutnya. Jangan cuma lihat orang enaknya aja, sebenarnya di belakang itu banyak aktivitas yang kalian nggak tahu. Bahkan ketika orang itu tiduran doang, bisa aja dia tuh sudah melakukan pekerjaan banyak melalui telepon pintarnya dan sudah mengerjakan banyak hal. Tiba-tiba dapat duit banyak ya. By the way, ini Mungkin sindiran di- untuk tetangga-tetangga yang sebelah situ ya. Kalau ada yang nonton, tolong komen ya. Pokoknya kalau pengen dapetin yang lebih harus bekerja lebih lah, kayak Walaupun kita cuma tiduran, tapi kita ya nggak kerja sih kadang, tidur emang. Ya, next ya. Next Carlos. Penuhi rumah dengan kasih sayang. Wah, Nih, keren banget ini. Jadi keluarga harmonis tuh dapat tercipta jika rumah tinggal dipenuhi dengan kasih Nah, sayang. aku manggil kamu kalau tiap hari manggilnya apa? Bukan itu. Dengar dulu, aku manggil kamu apa? Sayang. Nah, itu baru satu sayang. Penuhi dengan kasih sayang. Berarti harus Ada kasih banyak. terus ada sayang gitu Aku harus maksudnya. kasih sayang ke banyak sayang. Ya nggak? Aku berarti butuh Bukan beberapa itu maksudnya. sayang-sayangku yang lain nih. Jadi nih ceritanya. Jadi itu Jadi maksudnya ceritanya. curahkan rasa saling cinta dan sayang dengan memberikan pelukan dan ciuman setiap hari. Oh. Nah, tertawa, mengobrol dan saling bercerita juga bisa menjadi cara untuk mengisi rumah dengan kasih sayang. Dengan begitu, rumah akan terasa hangat dan membuat para penghuninya merasa betah di rumah. Rumah kepengen hangat kok cuma pelukan. Bakar. Bakar. Kasih api Enggak gitu unggun. maksudnya, Mbak. Api, Hangat. api. Hangat itu Balsem maksudnya, otot. Itu hangat. hangat itu apa ya, Bu? Kata apa namanya? Kata hangat. Kata hangat merupakan hal yang terjadi ketika Jadi kata apa ya? Pokoknya yang hangat itu maksudnya kayak kita berpelukan nih, kan kita nggak membakar tubuh, tapi kita merasakan hangat. nggak risih. Serius, orang kalau pelukan tuh risih. Kalau di TV-TV, wah pelukan 5 menit pasti udah males. Udah Angkat, tahu ini mah. Ini belum ada poin yang benar nih. Menjaga rumah harmonis. Nih ya, menjalin hubungan yang harmonis. Ya, ini perlu. Ya apa nih tadi juga? Ini yang itu ya, untuk membangun keluarga harmonis tentu dibutuhkan hubungan. Jadi itu kan tadi kan apa keluarga yang harmonis. Nah, sekarang itu caranya adalah salah satunya menjalin hubungannya juga harus harmonis gitu. Hubungan apa nih, suami Hubungan istri? suami istri, anak gitu. Di keluarga itu. Jadi Kan- hubunganku dan anak, hubunganku dan kamu gitu. Memang ada yang nggak harmonis.
Kalau yang nggak harmonis gimana maksudnya? Ya, Apakah yang harmonis itu diam-diaman? ya diam-diaman. Anak terus sama ibu diam-diaman. bertengkar, Terus iya. kakak pertama, kakak kedua itu ikut gurunya mencari kitab suci. Gitu. Iya, itu benar juga. Gimana sih? Jadi, Emang ada di dunia ini yang nih, nggak harmonis? jadi untuk mewujudkannya harus ada tugas untuk saling memelihara. Tugas mulu. Kerja ada tugas, anak sekolah ada tugas. Tugasnya itu saling memelihara, melindungi, mendukung, menguatkan, dan menerima segala kelebihan maupun kekurangan masing-masing individu. Ya, kamu harus menerima kelebihan aku. Aku pun tidak terima dengan kelemahanmu yang terlalu banyak. Tuh kan, ini contoh yang gak harmonis. Aku justru mengingatkan bahwa terlalu banyak kelemahan di dalam dirimu. Ini kalau di cara kita memilih lakon atau di main game ya, ini tuh ability cuma 20, kekuatan Nggak paham. gitu. Pokoknya ini karakter yang murah gratis lah kalau di nggak perlu. Loh, justru karena itu ya kan mau tuh harus menghargai. Kalau buat yang balapan tuh paling pelan lah motornya misalkan. Kan nggak ada yang mau sama aku kan, nggak ada yang butuh kan kayak gitu. Tapi jadi spesial nih gitu, dispesialkan makanya. Kamu itu spesial karena aku yang menyespesialkan. Ya enggak. Tapi kayaknya emang orang-orang yang terlalu banyak yang spesial di aku. Enggak, karena aku yang membangun citramu. Yang nggak dari dulu juga. Enggak kak, kalau aku diem gitu kamu tuh tidak ternilai. Zolim banget ya. Dosa besar itu. Masa aku jadi istri dimaki-maki Aku bukannya nggak maki-maki itu, aku hanya mengingatkan sebagai seorang suami yang baik, alangkah bagusnya selalu mengingatkan sang istri. Terus jadi ini blok salah semua nih. Ini Terus menurut kamu nih, menurut menjaga keharmonisan di dalam keluarga itu ada berapa poin? ada 2, 3, Oke. 4 ayam berlari. Mari kita lari. Serius nih, mau closing nih kita ceritanya. Ya itu sebenarnya benar, tinggal bagaimana kita memilahnya. Terus juga kan masalah keluarga orang berbeda-beda. Ada yang apa-apa diributin. Kalau kita sih nggak pernah ribut ya. Tadi apa ya? Kita tuh tidak pernah. Kita ini lagi ngapain sih? Di keluarga kita itu tidak haram hukumnya untuk ribut. Kita harus selalu tenang, nggak boleh. Emang definisi ribut itu yang kayak Itu tidak boleh ada hal yang diperdebatkan. Kita tuh apa-apa, oh ya sama, setuju, tidak ada pertentangan. Kamu mau makan apa? Tadi kan baru Ayam. dibahas ya. Bagus. Dia nggak pernah jawab kalau ditanya makanan. Enggak itu mau masak, enggak itu mau beli, tetap Komunikasi yang paling penting tuh komunikasi. Karena biasanya semakin lama hubungan lama-lama malah justru komunikasinya kurang. Kalau kita tuh terlalu sering komunikasi tapi tidak ada action, sudah dikomunikasikan tapi nantilah jadinya tidak teraction kan. Terus apa lagi ya, selain komunikasi itu yang penting itu, ini nih, kalian yang suka main sosial media nih, yang apalagi yang baru-baru main sosial media ya, ini yang harus hati-hati. Karena banyak terjadi nih yang puber terlambat. Karena dulu nggak pernah lihat cewek-cewek mungkin di sosial media kan. Sorry, puber terlambat itu maksudnya adalah ya orang-orang tua yang sekarang punya Facebook misalkan. Dulu kan kayak zaman dulu kan buat dapetin cewek aja kenalan lama, terus jarang ngobrol. Sekarang tahu di sosial media asal bisa komen, wah ternyata ditanggapi, seneng, bisa tahu-tahu ya gitulah. Banyak terjadi keretakan-keretakan gara-gara kalian yang puber terlambat. Makanya dipuas-puasin waktu dulu nggak ada sosial media sih, salah siapa nikahnya cepet-cepet ya. Tuh lahirnya kecepetan sih kalian. Dan itu juga yang membuat kayak pasangan yang baru nikah nih, kayak kita kan juga masih dibilang masih baru ya, kayak gitu bikin trauma kayak gitu. Jadi aduh beritanya itu lagi kayak gitu, jadi bikin
jadi apa ya, takut gitu. Nanti kedepannya mau gimana nih gitu. Takut ngumpet di selimut. Takut. Terus ini nih apa namanya, untuk menjaga keharmonisan di dalam keluarga itu sebaiknya sang perempuan tuh jangan terlalu banyak minta lah. Aku nggak pernah minta. Aku cuma nanya, minta apa ya? Minta itu minta kesimpulan, minta keputusan gitu. Aku sudah memberikan pilihan, misal gitu. Tolong dong pilihin gitu. Udah jelas-jelas tanpa cabai bisa nyayur, ngapa minta cabai? Yang nggak enak. Terus kalau misal pengen pedes kayak gini, jambak-jambak ambil makanin. Pasti ada cara lain. Jadi kita nggak Pedes ya perlu, rambutnya. tidak perlu memperdebatkan karena kita tidak bisa beli cabai. Kita kan tinggal memikirkan solusi bagaimana tetap pedas tanpa cabai. Tapi aku nggak pernah ngeluh nggak bisa beli cabai sih. Mau harganya seberapa pun orang butuh aku beli kayak Itu kan semisal, itu kan maksudnya biar yang di luar sana nggak usah ribut. Kan lombok kenteng, satu lombok ya. Lombok kenteng dari Ramadan. Nggak usah mikir yang nggak ada, solusinya yang lain. Terus yang aneh kan mereka nih gini. Aku lucu ya. Siapa nih yang lucu, jadi siapa? Jadi ada ya. Mereka melihara ayam. Hmm. Terus ayamnya dijual buat beli, Nggak boleh ayamnya dijual buat beli sayur. Misalkan buat beli kangkung, ini kan salah. Emang ya? Harusnya kita makan ayam kan, mau jadi makan kangkung gara-gara ayamnya dijual. Ada lah. Oh, mungkin maksudnya gini, kalau ayam kan itu harganya lebih tinggi daripada kangkung. Tapi Jadi, kan makanan lebih bergizi ayam daripada kangkung. bentar dulu, tapi kan bisa buat sisa uangnya bisa buat nanti-nanti gitu ya. Emang sisa? Ya sisa dong, kalau misal ayamnya 30.000, kangkungnya cuma 3.000, kan berarti bisa berkali-kali makan kangkung. Tapi kan nggak setiap hari pengen makan kangkung. Ya nanti kan ganti terong, ganti tempe gitu. Ya. Bahasa apa sih sebenarnya? Pokoknya buat keluarga-keluarga di sana ya. Apa ya, nggak usah inilah sama keluarga yang lain. Kita pasti Apalagi semuanya- kita nih, jangan iri sama kita ya. Tadi pasti beda. Belum tentu yang terlihat wah romantis, ternyata di rumah berantem terus. Ada yang kelihatannya diem, dua-duanya diem, tapi ternyata selalu punya kejutan sama suaminya atau istrinya, selalu wah tahu-tahu nih tas ini Gucci gitu. Boleh. Ini Gucci yang itu buat galon ya. ya, itu ada tas ada Gucci, maksudnya gitu. Ini nih aku punya sesuatu nih, aku kasih sesuatu lah. Terus juga sering-sering kasih kejutan. Aku hampir setiap hari kasih kejutan. Dor. Tuh, salah satu kejutan. Itu nggak ada di skripnya. Ya memang ini tanpa skrip sebenarnya, cuma dia yang masih nol. Padahal ini kan punya dia ya. Udah lah, aku mau pulang dulu. Pulang kemana, ini kan di rumah, Oh, iya. bodoh. Jadi pengen keluarganya harmonis, hubungi nomor saya di sini. Saya ajarin kalian. Ini mau habis closing. Oke, jadi sekian pertengkaran kita hari ini ya. Ya ambil aja hikmahnya, ambil aja benernya, yang salah ya buat pelajaran aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.